Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum nanti kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya di depan. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, coba silakan untuk cek kerapihan. Boleh berdiri terlebih dahulu. Ibu mau lihat apakah dari seragam, dari ujung kepala sampai ujung kaki, silakan kalian cek kerapihan kalian untuk bisa mulai merapikan. Sudah? Yang dirasa sudah, silakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdiri kembali. Ya, siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini coba tolong lihat ya rekan kalian yang mungkin hari ini tidak hadir. Apakah hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Akhir. Baiklah. Tadi kita semua telah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perlu kalian ketahui bahwa dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak hanya
bibir kalian saja yang melafalkan lirik-lirik lagu Indonesia Raya tersebut. Secara tidak langsung dari lirik yang kalian nyanyikan itu harusnya menumbuhkan rasa cinta tanah air yang sangat amat. Karena apa? Tidak mudah untuk hari ini kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta kalian tahu setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera, di mana pada zaman dahulu kala para jasa pahlawan yang telah gugur di medan perang sangat sulit sekali untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Karena apa? Karena penjajah yang tidak menginginkan negara Republik Indonesia ini merdeka. Bahkan sampai mereka harus mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka. Karena penjajah menginginkan apa? Menginginkan kekayaan-kekayaan yang ada di negara Republik Indonesia ini dikuasai. Negara Indonesia Raya ini kaya akan sumber alam, sumber kekayaan alam, batu bara, nikel, emas, belum lagi tanah-tanahnya yang subur. Maka dari itu banyak sekali negara-negara asing yang ingin merebut kekuasaan negara Indonesia. Sampai hari ini kalian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh khidmat, kehusuan, tanpa adanya tembakan, tidak adanya bom, bersyukur. Maka dari itu harus selalu ditekankan untuk semangat juangnya membela tanah air tercinta ini. Bisa dipahami? Bisa. Hari ini baiklah, kita akan mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Mata pelajaran yang akan kita hari ini pelajari apa? Matematika. Di sini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Mau tanya sebelumnya. Contoh, Arin, tolong ambil buku yang ada di kelas Pamaman. Tolong ambil buku yang ada di kelas Pamaman. Kira-kira Arin akan mengambilnya dengan cara seperti apa? Langkah pertama yang harus dilakukan Arin, gimana? Tahu arahnya, arahnya dulu. Maka ketika arahnya sudah diketahui, lokasinya sudah dipastikan Arin sudah diketahui, maka Arin pasti akan bisa sampai ke titik yang akan dituju. Materi pelajaran kita hari ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Kalian akan lebih mudah menemukan titik tempat lokasi suatu benda atau keberadaan suatu tempat dengan lebih mudah ketika bisa memahami dari mata pelajaran atau materi sistem koordinat yang hari ini kita akan lakukan. Ya, baiklah. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu akan berikan di sini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Tolong dibagikan Chandra. Baiklah, sebelum kita lanjut, minta kalian untuk melihat terlebih dahulu yang ada pada layar monitor ini. Di sini punya gambar. Di sini kalau kalian lihat ada gambar sebuah peta apa? Daerah mana? Daerah Sumatera Selatan. Dari peta Sumatera Selatan ini terdapat beberapa titik-titik tempat, ya, yang titik-titik tempat ini adalah menjadi titik-titik koordinat dari suatu kota atau daerah lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Kalian bisa lihat di sini ada Kota Palembang,
Apakah bisa kalian menentukan letak kota pada kota Palembang tersebut? Palembang itu ada di sini. Nih. Ini kurang jelas. Ini adalah kota apa? Palembang. Kota Palembang ini titik koordinatnya berada pada titik koordinat yang mana? Dengan bantuan memahami letak titik koordinat tersebut. Silakan tentukan titik koordinat lahat. Ini ada di sini. Dari peta tersebut, titik koordinatnya ini ada di mana? D dengan 5. Maka ini akan mudah bisa ditemukan. Perhatikan gambar bidang koordinat kartesius di atas. Ini dinamakan bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius terbentuk oleh sebuah sumbu tegak vertikal dan sumbu tegak mendatar. Mana yang disebut dengan sumbu tegak vertikal? Yang ini. Ya. Mana yang disebut dengan sumbu mendatar? Yang ini. Dari sumbu tegak dan juga mendatar, tegak tadi dinamakan apa? Vertikal. Kalau mendatar tadi apa? Horizontal. Yang saling berpotongan. Yang saling berpotongan di titik 0. Mana titik 0-nya? Ini. Ya. Yang saling berpotongan. Jadi sumbu vertikal dan horizontal saling berpotongan di titik 0. Kemudian pada bidang koordinat kartesius, ya, sumbu vertikal, mana vertikal? Ya, ini vertikal. Sumbu vertikal dinamakan dengan sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu horizontal dinamakan dengan sumbu X. Ya. Kemudian 0 adalah pusat koordinat. Mana? Ini. Ini menjadi pusat koordinat. Untuk sumbu vertikal dinyatakan dengan sumbu Y. Untuk sumbu horizontal dinyatakan dengan sumbu X. Dan titik 0 ini menjadi pusat koordinat. Kemudian semua titik pada sumbu X. Mana sumbu X? Terletak di sebuah kanan 0 bertanda positif. Semua titik pada sumbu X yang terletak sebelah kanan. Mana sumbu X? Nih. Semua sumbu X yang berada di titik sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Ini. Bilangannya akan positif. Jadi ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk sumbu X yang bilangannya ke kanan maka positif. Sumbu Y, sumbu tegak lurus ini yang arahnya ke atas, maka bilangannya akan positif atau negatif? Positif, ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bidang koordinat kartesius. Semua titik pada sumbu X yang terletak di sebelah kanan. Nih. Apa? Positif. Begitupun semua titik pada sumbu Y. Apa? Positif. Jika yang di atas, di bawah titik 0, maka bilangannya akan negatif. Dari hasil tadi yang sudah kalian kerjakan, Ibu memperoleh hasil dari pengerjaan kalian. Sejauh mana tingkat penguasaan kalian terhadap materi yang hari ini akan kita lakukan dalam koordinat
Kartesius, kita bisa membaca titik suatu tempat. Sekarang Ibu coba akan lakukan ini terhadap tempat duduk kalian, ya. Anggap Ibu di sini bersama Davina menjadi pusat titik koordinat, ya, menjadi pusat titik koordinat. Bisa dipahami? Bisa. Di sini Ibu akan menjadi titik pusat koordinat, berarti dinyatakan dengan bilangan atau angka apa? 0, ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ketika sumbu X yang berada di sebelah kanan, maka bilangannya akan positif. Sama Davina ini menjadi titik koordinat 0, maka Afika akan memiliki angka 1, 4, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti sumbu apa tadi? X. Davina sampai nanti Chandra itu adalah sumbu X. Kemudian Davina titik koordinat 0, maka sumbu tegak lurus ke atas. Bilangannya positif atau negatif? Positif. Positif. Setelah 0 berarti Nurul? 1. Naila? 2, 3. IP berapa? 3. Sekarang fokus pada pertanyaan Ibu. Kalian fokus. Mila, siap sebutkan nama rekan kamu yang duduk pada 3,1. Ya, siapa? Mila sendiri. Apakah benar? Coba kita cek. X-nya 3. Satunya adalah Y. Kita cari sumbu X-nya dulu. 1, 2, 3. Di sini posisinya. Sumbu X-nya berada di Nurul. Dari Nurul kita tarik garis lurus, berarti Mila sendiri. Perlu diingat, angka yang muncul pertama kali adalah X terlebih dahulu, baru Y. Maka kalau tadi 3,1, yang duduk di sana adalah Mila. Boleh satu lagi, Fazila. Sebutkan nama teman kamu yang duduk pada titik koordinat 5,2. Ya, 5,2. Ingat, angka yang pertama muncul itu apa? X dulu, sumbu X dulu dicari, baru yang Y-nya. X-nya berarti 5, Y-nya 2. Betul, Riko? Betul, Riko? Coba 5-nya. 5X. 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya dari Nurul ke Naila. Betul ya, Riko? Artinya sudah bisa dipahami untuk menentukan titik koordinat? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan membagi dalam berapa kelompok? 4 atau 5? 4. Silakan, kita akan lakukan pembentukan kelompok sekarang. Yuk, silakan ubah posisi duduknya masing-masing sesuai kelompok yang akan nanti ditentukan oleh Ibu. Sebentar, kelompoknya akan ditentukan dengan ini. Ya, silakan berbagi kelompok. Bentuk kelompoknya dengan yang namanya sesuai dengan yang ada di
papan tulis. Baiklah. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita akan mencari peta harta karun. Peta harta karun yang ada pada peta yang akan Miss berikan. Di sini kalian bisa. Di sini kita akan mencoba mencari peta harta karun. Di sini kalian bisa lihat ada gambar siapakah? Bajak laut. Di sini ada gambar apa? Kapal karam di sini. Dan di sini ada. Baiklah, dari peta ini kalian silakan tentukan titik koordinat dari yang ditanyakan pada soal-soal di kertas kalian, di lembar kerja kalian. Bisa kalian nanti tulis nama dan juga kelompoknya. Ini kelompok 1, untuk yang di belakangnya kelompok 2, untuk yang di sebelahnya kelompok 3, dan ini terakhir kelompok 4. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan yang ini terlebih dahulu, tapi Ibu akan bagikan 2. Nanti untuk yang lembar kedua tunggu instruksi dari Ibu. Baik, yang ini sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Kita lanjut yang kedua. Coba kalian lihat lembar kerja yang kedua. Di sana kalian diminta untuk apa? Menyusun pola. Menyusun pola menggunakan susunan langkah yang harus kalian lakukan. Nomor 1, jika bajak laut ingin menuju tempat atau lokasi harta karun, maka susunan langkah kalian harus membentuk pola. Di sana polanya, jika ia melangkah ke kanan, maka kalian bisa menggunakan tanda panah ke kanan. Jika ia melangkah ke atas, maka kalian bisa menggunakan tanda panah ke atas. Silakan dikerjakan. Susunlah pola langkah sesuai soal atau pertanyaan yang diminta. Nomor 1, bagaimanakah susunan pola langkah jika bajak laut ingin menuju ke harta karun? Jangan sampai salah menyusun polanya. Jika salah, maka titik lokasi yang dituju tidak akan ketemu. Yang nomor 2, bagaimana jika kapal? Nomor 3, bagaimana jika jika pohon kelapa akan menuju tempat harta karun? Silakan disusun pola langkahnya. Baiklah, tiba saatnya masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari masing-masing pekerjaannya. Tadi sudah dikerjakan dan kalian sudah bisa berdiskusi bersama rekan kelompoknya untuk menyimpulkan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Ibu minta mau kelompok 1, 2, 3, 4 atau diacak atau Ibu yang menentukan? Ya, silakan untuk kelompok 4 terlebih dahulu maju ke depan. Silakan. Baiklah, untuk kelompok 4 ini akan membacakan hasil kesimpulan yang diperoleh dari lembar kerja yang sudah didiskusikan bersama-sama. Bagaimana kesimpulan kalian terhadap tugas yang baru saja kalian selesaikan bersama-sama? Siapa yang mau coba jawab? Ya, silakan. Boleh? Dia pegang ini aja. Ya.
Kita harus bisa menentukan atau memastikan lebih dahulu titik yang akan dituju. Barulah kita bisa menentukan sumbu X dan Y. Udah. Baik, ada tanggapan dari yang lain? Cukup? Terima kasih, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Baik, silakan kelompok 2. Boleh? Yuk, kita simak hasil kesimpulan yang diperoleh dari kelompok 2. Boleh Firman agak sedikit ke sini. Siapa yang kira-kira akan membacakan? Dita, boleh dipegang seperti ini. Bagaimana kesimpulan yang kalian tadi sudah diskusikan? Agar bisa tidak tersasar menentukan lokasi, kita harus bisa menentukan sumbu X dan Y. Jika melangkah ke kanan X, jika ke atas Y. Kasih beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Silakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Siapa yang ingin membacakan hasilnya? Tari. Tari atau Billy? Tari. Kami dapat memperoleh informasi bahwa jika melangkah ke kanan adalah sumbu X, jika ke atas Y. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Silakan. Yuk, yang kelompok terakhir adalah kelompok 1. Maju ke depan. Kelompok 1. Bagaimana kesimpulan yang diperoleh dari hasil lembar kerja yang kalian sudah didiskusikan? Siapa yang mau bacakan? Pegang seperti ini. Untuk menentukan tempat atau lokasi, kita harus tahu sumbu X dan Y. Baik, untuk menentukan tempat atau titik lokasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Terlebih dahulu dan kembali. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang tadi sudah kalian bacakan bersama dengan kelompoknya, maka bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan titik koordinat atau titik lokasi dari tempat atau keberadaan suatu tempat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu titik koordinat tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan ingat, materi yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dalam kalian berkehidupan sehari-hari, contoh menemukan lokasi atau tempat yang dituju. Tentunya ini sangat bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari kalian dalam kalian membaca peta. Baiklah, hari ini kita cukupkan untuk pelajaran yang akan kita tadi sudah lakukan. Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Boleh untuk Andika maju ke depan memimpin doa untuk bersiap-siap pulang. Yuk. Silakan pimpin doanya. Bersiap berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.